Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali di acara PA pada malam hari ini. Nah, ada yang tahu judul PA malam hari ini apa ya Bapak Ibu? Berbuah bagi kehidupan di masa sulit. Aduh, senang saya kalau ada yang hafal begitu ya. Catat dulu Pak Dani. Terhibur nih. Oh iya ada yang hafal ya. Nggak apa-apa juga kalau baca. Tapi nggak apa-apa. Tapi memang hari ini Bapak Ibu kita diminta Tuhan untuk bagaimana sih kita itu bisa tetap berbuah meskipun masa-masa hari ini adalah masa-masa yang tidak mudah gitu ya. Masa-masa yang cukup berat, masa-masa yang cukup penuh dengan pergumulan. Nggak hanya kita yang seharian dengan urusan rumah tangga, tapi anak-anak dan semuanya berpengaruh. Dan bagaimana kita bisa tetap berbuah di masa-masa seperti ini, masa-masa yang cukup sulit. Nah, kita akan mendengarkan bersama dengan Pendeta Sandi Nugroho yang sudah bersama dengan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Dan sebelum kita akan melanjutkan PA kita dan kita akan belajar bersama, setelah itu Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan ya pertanyaan atau sanggahan atau hal-hal yang ingin perlu ditegaskan kembali, penjelasan yang diulang, kita akan bersama belajar ya Bapak Ibu. Dan kita sebelum kita mulai PA kita, mari kita menyanyikan sebuah pujian bersamamu Bapak. Mohon Bapak Ibu bisa mute secara pribadi ya di masing-masing gadget, silakan. Di setiap musim hidupku
Mari Bapak Ibu Saudara, kita sebelum memulai kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur di saat malam-malam kami, hari-hari kami penuh dengan pergumulan, penuh dengan peristiwa yang terkadang mengagetkan, mencemaskan, bahkan membuat kami bergumul begitu dahsyat. Tetapi kami melihat anugerah Tuhan tetap menyertai dan Engkau tetap bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ada saat-saat di mana kami boleh tetap berjalan di dalam anugerah-Mu di waktu-waktu yang lalu. Dan hari ini kami bersama dengan saudara-saudara kami yang lain, hendak duduk diam di bawah kaki salib-Mu, mendengar sabda firman-Mu, dan belajar akan kebenarannya bersama dengan hamba-Mu Pendeta Sandi. Tuhanlah yang memampukan kami. Bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus berbuat di masa-masa seperti ini. Kami yang lemah, kami yang terbatas akan pengertian dan pemahaman, memohon anugerah Tuhan yang menguatkan. Karena kami percaya, Allah Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami akan terus menopang, mencelikkan, bahkan Allah Roh Kudus sendiri yang mengarahkan hidup kami seperti kehendak Tuhan. Pimpin hamba-Mu dan pimpin kami semua yang akan mendengarkan, akan belajar. Terima kasih Bapak, waktu ke depan dalam tangan Tuhan kami serahkan. Kami tak lupa berdoa bagi rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhanlah yang tetap menyertai dan tetap memimpin mereka. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, PA kita akan segera dimulai, langsung akan dipandu oleh Pendeta Sandi Nugroho. Jikalau Bapak Ibu ada pertanyaan langsung, silahkan Bapak Ibu Saudara bisa langsung menuliskan di kolom chat. Tetapi jika ingin langsung berinteraksi, nanti kami akan memberikan waktu Bapak Ibu Saudara untuk bisa langsung bertanya jawab secara verbal begitu ya. Boleh Bapak Ibu Saudara memakai fitur raise hand atau langsung di layar atau langsung berbicara, silahkan. Nah, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Sandi. Silakan Mbak Sandi. Baik, selamat malam semua. Malam Pak. Dimanapun, Pak. dimanapun teman-teman berada, saya mau ngecek dulu Pak Johannes di mana ini. Pak Johannes posisi di mana nih? Yohanes siapa Pak Sandi? Johannes, Pak Johannes. Pak Johannes Lobo. Di mana itu? Di Bekasi sepertinya Pak. Di Bekasi, Jakarta. Oke. Betul ya Pak Yohanes ya? Ya, di Bekasi. Nah, Oke. ya di Bekasi Pak. Selamat malam, Bekasi. Soalnya lama nggak ketemu ini ya. Oke, kita semua mau belajar tentang apa ya? Tentang dampak. Kalau bicara tentang apa? Tentang analisa dampak, kalau kita belajar sedikit tentang sebuah teori tentang analisa dampak, ya, maka keberhasilan satu institusi, keberhasilan seorang pribadi, keberhasilan SDM, keberhasilan sebuah gereja, saya katakan gitu. Salah satu yang utama diukur dari dampak. Di dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata outcome. Outcome dibedakan dengan output. Nah, ini dia. Apa bedanya, Pak? Nah, saya coba menjelaskan sedikit bedanya. Bedanya kalau output itu, saya boleh tanya, kalau sekolah kedokteran, fakultas kedokteran, outputnya apa? Nah, ini ngecek dulu. Tahu nggak? Sekolah kedokteran pasti outputnya adalah sarjana kesehatan. Fakultas kedokteran outputnya apa? Yang diluluskan apa? Seorang sarjana kesehatan, eskes. Apa bedanya dengan outcome? Outputnya eskes, outcome-nya adalah seorang dokter yang mengabdi kepada masyarakat, itu outcome-nya. Output adalah sesuatu yang secara
institusional, dampak institusional, tetapi outcome adalah merupakan dampak yang nyata atau relevansi di dalam kehidupan. Contoh yang paling gampang. Kalau ditanya gereja ini outputnya apa ya? Orang jawabnya program, Pak. Karena produknya gereja itu program. Pertanyaan kemudian, program kita itu relevan nggak bagi lingkungan di sekitarnya? Itu dampak. Nah, teman-teman, mari kita berpikir bukan hanya output, tapi outcome. Supaya kita juga bisa memikirkan semacam buah ya. Buah itu, kalau katakan buah jeruk itu bukan hanya indah dilihat kuningnya, terus dipegang-pegang, kan nggak gitu ya. Tapi orang nanam buah jeruk itu supaya khasiatnya itu ketika dimakan ada, itu dampak. Output adalah buah jeruk. Ya, panen buah jeruk. Tapi outcome-nya buah jeruk itu berdampak. Nah, saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita, catatan Rasul Paulus tentang output dan outcome. Mari kita buka Titus pasal 3 ayat 1 sampai 14. Titus pasal 3 ayat 1 sampai 14. Baik, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membaca dengan cara yang Bapak Ibu baca mengikuti Alkitab masing-masing ya. Siap-siap ya. Mengikuti di Alkitabnya masing-masing. Ya. Saya akan tayangkan versi suara. Nah, kelihatan di layarnya? Kalau kelihatan tolong jempolnya. Supaya saya bisa ngecek. Oke. Dengar suaranya? Ingatkanlah mereka, supaya mereka Titus tunduk pasal pada 3. pemerintah. Suaranya dengar? Jelas, Pak. Jelas, oke. Berarti saya akan mulai ngulang ya. Supaya, jadi Titus 3 ayat 1 sampai 14. Silakan saudara simak di Alkitab masing-masing sambil mendengarkan ini. Ingatkanlah mereka, supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat.
karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kunasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas ahli Taurat itu dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini. Baik, saudara-saudara sampai dengan ayat 14 ya. Oke. Nah, ini menarik sekali ya. Teman-teman, nanti kita bisa diskusi dan juga bisa menggumulkan. Jadi saya hanya melemparkan semacam gagasan dasar. Nanti coba kita diskusi hal-hal apa yang kita bisa kerjakan bersama ya. Supaya kita bisa memikirkan satu proyek karya outcome kita ya. Terutama bagi konteks kehidupan di dekat dengan gereja atau di dekat dengan hidup kita. Kita bisa doakan dan menjadi semacam karya layanan yang bisa memberkati ya, memberkati kehidupan, memberkati orang-orang di sekitar kita. Apa itu? Nanti coba kita lihat. Kadang-kadang kalau yang kita lakukan satu orang personal itu bisa, cuman kalau kita bisa lakukan bersama secara gerejawi, secara komunal itu dampaknya lebih kuat dan gerakannya lebih kuat. Ya, oke. Saudara-saudara, saya akan coba share dari penjelasan tadi, penjelasan dari Titus pasal 3. Ya. Tolong saudara-saudara disiapkan koceknya karena hari-hari ke depan kita masuk di dalam musim duren ya. Jadi musim panas ini biasanya durennya makin manis gitu ya. Tolong disiapkan ya. Dan mungkin yang suka duren tolong siapa nih ya yang suka duren bisa jempolnya bisa ini. Rasanya sih sebagian besar jemaat Wiyung nih suka duren ya. Kecuali Pak Okstan rasanya. Pak Okstan nggak suka. Oke. Saudara-saudara, duren itu makin manis pada saat musim kemarau. Biarlah kebaikan kita makin manis pada saat di masa sulit ya. Rasa kebaikan kita makin kuat ya di musim sulit ini. Saya teringat dengan pernyataan Rasul Paulus. Di tengah-tengah kondisinya di penjara dan mengalami tekanan hidup, di tengah-tengah dia harus memilih, dia mengatakan begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, atau bahasa lain menghasilkan buah. Kata memberi di dalam terjemahan bahasa Indonesia memberi artinya bukan hanya menghasilkan. Memberi buah artinya buah yang dikerjakan itu bisa dinikmati. Maka Indonesia menggunakan kata memberi.
bukan hanya menghasilkan. Kalau kata memberi berarti buah yang dihasilkan itu adalah bertujuan untuk dinikmati, untuk punya khasiat, punya dampak. Maka Indonesia menggunakan kata memberi, ya. Biasa beberapa terjemahan menggunakan kata menghasilkan. Tapi Indonesia sangat kuat dan betul tepat, ya. Memberi buah, ya. Bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Di sini kita melihat ayat 21-22 ini prinsip hidup Rasul Paulus, ya, dikristalkan di dalam ayat ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu visi misi hidupnya Rasul Paulus seperti ini, ya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Semua karya layanan Paulus sepertinya terkristal di dalam ayat pendek ini. Dan seluruh karya layanannya dibangun di atas dasar ayat pendek ini. Jadi saudara-saudara sekalian, disinilah kita melihat betapa seseorang itu punya prinsip dan punya semacam pegangan di dalam dia melakukan pelayanan. Saya percaya juga Bapak Ibu, ya, kalau ditanya apa pegangan pelayanannya, apa prinsip hidupnya, mungkin bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang menjadi pegangan selama ini. Coba pikirkan dan pertimbangkan. Apa yang menjadi prinsip dasar kehidupan kita? Rasul Paulus kalau ditanya, Pak Paulus, apa prinsip hidupmu? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku hidup, aku menghasilkan atau memberi buah. Seperti itu, ya. Saudara-saudara, dia menuliskan Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Ini surat yang dia tuliskan di Roma pada saat dia mengalami lockdown. Betul-betul lockdown, ya, di lock dan down. Dikunci di bawah tanah, jadi lockdown. Betul-betul harafiah lockdown. Di penjara Roma, Rasul Paulus mengalami kelimpahan batiniah sehingga ia makin produktif menulis surat-suratnya. Filipi ini bagian surat-surat yang terakhir, ya. Filipi, Titus, 1-2 Timotius ini surat-surat yang terakhir pada saat dia mengalami pemenjaraan di Roma. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah lockdown-nya, dia menegaskan tentang prinsip hidupnya. Seperti buah durian di masa kemarau, rasa buahnya lebih manis. Di tengah kondisi-kondisi yang sulit, malah lebih banyak surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Malah banyak karya yang dihasilkan oleh Rasul Paulus yang berdampak bagi kehidupan. Dan mari kita tingkatkan kualitas proses produksi kita, produk hidup kita makin berdampak. Dan terus kita makin produktif bahkan di tengah kesulitan. Saudara, Filipi, Titus, 1-2 Timotius ini bagian surat-surat yang terakhir. Kalau lihat tulisan-tulisan yang terakhir dari Rasul Paulus, dia bukan hanya menegaskan tentang kekuatan iman. Dia bukan hanya bicara menegaskan tentang akar dari kehidupan iman. Dia bukan hanya menegaskan tentang pentingnya bertumbuh di dalam iman internal. Tetapi saudara-saudara sekalian, surat-surat terakhir dari hidup Paulus kuat sekali bahwa dia ingin menekankan dan menegaskan ketika kita jadi murid Kristus, ketika kita jadi umat perjanjian, ketika kita menerima anugerah, maka saudara-saudara, kita harus berdampak. Kita harus memberi buah. Kita harus menghasilkan buah. Ini sepertinya semacam pesan pesan meneruskan pesan amanat agung Yesus. Kita ini harus bermultiplikasi. Di dalam nilai-nilai kehidupan, di dalam misi kerajaan Tuhan, di tengah-tengah karya perjalanan hidup kita. Jadi gini saudara-saudara, Rasul Paulus sadar bahwa kita ini manusia menghadapi masalah domestik, ya. Apa coba sebutkan masalah domestik? Sakit penyakit, di teman-teman di usia tertentu
punggung ini makin gampang boyoan, betul ya? Gampang masuk angin, sedikit-sedikit flu, sedikit-sedikit batuk, ini barusan aja sedikit-sedikit batuk, ada orang batuk ya. Terus sedikit-sedikit capek. Kita ini berhadapan dengan situasi domestik kita. Belum lagi urusan masalah rumah tangga, kebutuhan makin tinggi, ya, peluang makin rendah, ya. Lalu kebutuhan makin tinggi, isolasi PPKM makin ketat. Ini bingung juga kita nih. Kita ini berhadapan dengan situasi domestik kita. Nah, pertanyaannya kemudian begini. Pak, bagaimana saya bisa menjalankan misi Allah? Di satu pihak saya bergumul dengan masalah domestik saya. Bapak Ibu, ini menarik ya kalau diperhatikan. Dan Rasul Paulus tidak menutup mata terhadap itu. Rasul Paulus tahu kita ini manusia normal yang berhadapan dengan kondisi kekinian dan kebutuhan kita. Rasul Paulus itu tahu. Ada di tengah-tengah kita mengalami kehilangan. Kita juga bergumul dengan kalau kita punya teman kerja, juga kita berhadapan dengan kadang-kadang kita dizolimi, ditipu, disakiti. Kadang-kadang kita mengalami masalah komunikasi, ada kepahitan, luka batin, macam-macam, kompleks Bapak Ibu. Nah pertanyaannya bagaimana saya produktif di tengah kompleksitas hidup saya? Banyak orang bilang begini, Pak, saya harus selesaikan masalah internal saya dulu, biar selesai, baru bisa saya berdampak. Apakah begitu? Nah ini ketegangan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, di dalam Filipi 4 ayat 19, Rasul Paulus itu meneruskan Filipi 1 ayat 21-22. Saya bisa minta tolong Pak Joko membacanya. Ya. Filipi 4 ayat 19. Ini prinsip yang melengkapi saudara-saudara. Sebelum kita masuk kepada sebuah arahan-arahan yang bisa kita bicarakan bersama. Silakan. Filipi 4 ayat 19. Pak, belum unmute. Masih mute. Silakan. Filipi 4 ayat 19. Betul suaranya Pak Joko tidak keluar teman-teman? Apakah hanya saya yang tidak mendengar? Iya Pak, suaranya belum keluar. Silakan dicoba lagi Pak. Tidak terdengar ya Pak? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya boleh bertanya Pak Joko, Filipi 4 itu diakhiri dengan ayat berapa? 23. Betul. Ayat 20, 21, 23. Nah, ayat 19 ini merupakan ending sebenarnya dari bagian surat Filipi sendiri. Karena tambah ayat 20 sampai 23 itu tambahan. Lihat prinsip pasal 4 ayat 19. Kalau Bapak Ibu lihat ada dua kata kunci di sana. Satu, keperluan. Menemukan saudara? Allah memenuhi apa segala Keperluanmu. Di situ ada kata kemuliaan. Ada? Ya, ada kemuliaannya Di- dalam Kristus Yesus. Ada Pak. Betul. Jadi gini teman-teman, kalau di dalam terjemahan yang lain itu mungkin lebih jelas dan clear begini. Allah itu akan memenuhi kebutuhan supaya kita bisa menjalankan kemuliaan. Dengan kata lain, Allah akan memenuhi kebutuhan kita supaya kita bisa menjalankan misi kemuliaannya. Dua-dua hal ini adalah menjadi bagian integral dalam kehidupan kita. Kita perlu memenuhi kebutuhan kita
Gereja perlu membantu orang untuk ya pelayanan-pelayanan diakonia kita, kespel kita adalah salah satunya berperan untuk memenuhi kebutuhan supaya orang-orang yang kita bantu itu bisa tetap berbuah untuk memuliakan Tuhan. Seperti itu konsepnya. Itu tidak boleh dilupakan. Bukan hanya kita ingin memberikan charity ini, tetapi apa yang kita lakukan, kebaikan kita yang kita lakukan adalah benih bagi orang itu supaya pada satu saat mungkin benih itu akan menjadi pohon. Pohon itu akan menghasilkan buah dan buah-buah hidupnya akan dinikmati atau menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, konsep kebaikan kita adalah konsep kebaikan yang holistik seperti ini. Maka saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai gereja Wiyung yang usianya secara dewasa itu masih baru, kita sudah memikirkan sebuah pelayanan kespel. Di sini ada motor-motornya nih Pak Joko. Siapa lagi Pak Joko? Mungkin bisa disebutkan para motor penggerak kespel ini, Ibu siapa? Selain Pak Joko. Mungkin Pak Joko mengingatkan saya karena juga ada yang terlibat di sini. Pak Joko, Bu Sinta ya. Pak Gatot, Bu Pak Nurani, Gatot, Bu Nurani, ya ini Pak orang-orang, Sigit, Pak Sigit, ini orang-orang kespel. Wah ini saya bersyukur Wuri. karena, iya Pak Wuri, saya bersyukur usia kita secara dewasa masih belia. Tetapi kita sudah memikirkan pelayanan kespel kita. Karena GKI bukan hanya membangun spiritualitas keberadaan, tapi spiritualitas kekaryaan. Dan kekaryaan ini harus bicara tentang tadi, kebaikan yang ditanamkan sebagai benih, jadi pohon, menghasilkan buah, dan buahnya itu akan menjadi berkat juga bagi banyak orang. Nah saudara-saudara, ini yang menjadi DNA kita. Kalau Bapak Ibu bertanya apa perbedaan prinsip perbuatan baik kita, memang ada beberapa ya. Di dalam Titus menjelaskan. Salah satu yang utama adalah kita berbuat baik bukan untuk selamat, tapi karena kita sudah diselamatkan, kita berbuat baik sebagai ucapan syukur kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kualitas perbuatan baik kita harus kualitas perbuatan baik yang utuh. Yaitu menanamkan benih kebaikan untuk berbuah kebaikan. Maka biarlah ini menjadi doa kita Bapak Ibu, karena dalam waktu-waktu ini kita perlu lebih banyak berdoa ya untuk menggumulkan ini. Oke. Gerakan kepedulian gereja bukanlah buah yang baik karena sekedar mengambil peluang di tengah kesusahan. Nah ini ya, banyak gereja di tengah kesusahan mau mencoba proyek ini ya. Bukan hanya itu, perbuatan baik kita bukan hanya berpeluang di tengah kesusahan, melainkan kualitas buah kita yang terus baik, bahkan makin baik di tengah kesusahan. Jadi ini harus konsisten. Bahkan kita terpanggil di tengah kondisi semacam ini, apakah kita terus untuk merencanakan perbuatan baik sebagai ucapan syukur dan perbuatan baik yang menanamkan benih kebaikan yang menghasilkan buah kebaikan berikutnya. Saudara-saudara, kiranya Titus 3, 1, 8, 14 ini menjadi semacam prinsip-prinsip kita yang memberikan arahan-arahan kita. Ya, terus berjuang bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi berjuang untuk berbuah bagi kehidupan. Jadi kita harus beralih dari zona aman ke zona iman. Kita harus bergerak dari zona aman kepada zona iman. Iman yang berbuah, iman yang bertumbuh, ya. Iman yang saling memperhatikan, berbagi kehidupan, ya, mengingatkan untuk teman-teman bisa terlibat di kebaktian, di kegiatan dan kegeraan-kegeraan kita. Ini perlu sekali, ya, teman-teman. Oke, ini Pulau Kreta. Bapak Ibu, Pulau Kreta itu jangan bayangkan ya. Sekarang Pulau Kreta memang terkenal di Yunani itu sebagai tempat wisata ya memang.
tetapi dulu itu tempat buangan. Ya, orang-orang ekspatriat, buangan. Banyak orang malas di sana, tidak produktif. Ya. Terjadi disfungsi sosial di tempat ini. Waduh, yang repot adalah jemaat itu ada di tengah-tengah masyarakat seperti ini. Hanya dua kemungkinan. Masyarakat mempengaruhi jemaat atau jemaat mempengaruhi masyarakat. Hanya dua kemungkinan. Nah, Rasul Paulus itu melihat itu. Melihat ancaman sekaligus peluang. Ini kalau nggak jemaat yang ketularan masyarakat, atau jemaat yang harus menularkan kebaikan kepada masyarakat. Ini tantangan. Di tengah-tengah masa pandemik ini, Bapak Ibu, ini juga jadi tantangan kita. Apakah kita menjadi pasif atau kita menjadi proaktif, konstruktif. Bisa jadi peluang, bisa jadi ancaman. Nah, seperti juga jemaat di Kreta menghadapi situasi ini. Apalagi Indonesia ini sekarang jargonnya itu Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Salah satu isu yang didiskusikan adalah Society 5.0. Yang isunya adalah, ini ambil dari sebuah negara maju ya di Asia, yaitu Jepang. Indonesia mau ke sana, ya, mau mengikuti jalur jejak itu, di mana meningkatkan teknologi, bukan teknologi itu untuk membunuh kreativitas atau membunuh potensi manusia. Malah teknologi itu membuat society atau masyarakat itu makin kreatif. Jadi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh itu konsepnya begini. Meningkatkan kualitas teknologi, supaya dengan kualitas teknologi manusianya ini bukan malah nggak dapat pekerjaan, nggak dapat malah jadi pasif, malah jadi ditinggalkan oleh teknologi, menjadi korban teknologi. Tapi bagaimana teknologi dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi-potensi manusia. Contoh seperti banyak usaha online, teknologi dibuat supaya malah kreativitas masyarakat itu makin bertumbuh. Itu seperti itu gambarannya. Nah, saya melihat kalau kita merujuk kepada gambaran ini, sebenarnya ini merupakan sebuah peluang supaya perbuatan baik itu bisa menggerakkan orang lain atau menginspirasi orang lain untuk bisa memultiplikasi kebaikan. Sebagai anugerah Tuhan, sebagai respon terhadap anugerah Tuhan. Dan tentunya untuk kemuliaan bagi namanya. Nah, saudara-saudara, ada 3 prinsip ya. Yang pertama adalah terus berjuang untuk membantu pemerintah melakukan pekerjaan baik. Ini ayat yang pertama dari pasal 3. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Taat, nah ini kata yang penting, siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Siap. Kata siap ini menunjukkan sebuah bukan hanya kesegeraan, tapi sebuah ketanggapan. Nah, bagaimana kita menyiapkan saudara-saudara? Bukan hanya kalau di dalam konteks gereja, kita siap untuk misalnya SDM. Kita siap untuk dasar-dasar pemahaman teologi seperti PA ini sebenarnya merupakan modal untuk kesiapan kita, ya, untuk siap doa, ya, siap SDM, siap konsep. Ya. Nanti tinggal tunggu momentumnya. Tuhan menggerakkan kemana? Tapi kita perlu siap iman, siap kedalaman, siap komunitas, ya. Dan ini yang perlu. Jadi ketika kita siap, maka pada waktu-waktu tertentu kita harus support pemerintah. Mungkin kita perlu lingkup kita yang paling kecil apa? Secara personal atau di dalam konteks keluarga, proyek kita untuk support pemerintah.
di dalam hal-hal yang kita bisa lakukan. Tapi itu menjadi inspirasi bagi masyarakat di sekitarnya. Bicara tentang kebersihan, bicara tentang kontribusi kita di tengah masyarakat yang kecil-kecil. Mungkin juga kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan tetangga kiri kanan. Atau sebagai gereja di tengah-tengah 5 komunitas agama yang berbeda. Kita perlu untuk memikirkan bagaimana kita mensupport pemerintah. Kenapa pemerintah, saudara-saudara? Kalau di dalam konteks ini, pemerintah adalah alat yang Tuhan tetapkan. Ini alat kekuasaan, ini alat kekuatannya punya kekuatan yang luar biasa. Ini alat yang sebenarnya sudah disiapkan Tuhan dengan berbagai macam modalnya. Nah, maka Bapak Ibu, mungkin terutama teman-teman di Kespel, mungkin kita bisa mengoptimalkan di sini, mensupport pemerintah dengan program-program tertentu. Contoh, kalau yang kekinian adalah vaksin lah, macam-macam ya, berkaitan dengan COVID ini. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang lain yang perlu kita optimalkan. Contoh yang paling gampang, dana BOS untuk beasiswa. Gereja kami itu kerjasama dengan Departemen Agama Kota. Dengan apa? Dengan untuk mensupport guru-guru. Ya, 1 bulan nggak banyak, cuman cukup lumayan untuk kehidupan guru-guru agama, 300.000. Itu cukup ngefek. Apakah semuanya di gereja yang menyediakan? Tidak. Kita hanya memfasilitasi, membuat jejaring. Jadi ini perlu membantu pemerintah. Ya. Kemarin kita buat satu gerakan namanya Komunitas Peduli Isoman, membantu isoman-isoman itu. Kita support kepada gerakan pemerintah. Jadi saya lihat ini perlu kita lakukan, mensupport hal-hal yang memang sudah ada di pemerintah. Pemerintah sudah jalankan, kita membangun jejaring. Nah ini saudara-saudara, ini disebut dengan prinsip kesiapan. Mungkin Kespel kita sedang kita siapkan. Ini prinsip kesiapan. Jadi perlu ada prinsip kesiapan. Ketaatan itu ditunjukkan dengan kesiapan. Apa yang perlu disiapkan? Mungkin sistem, mungkin perangkat, mungkin orang-orang perlu kita siapkan. Ya. Yang kedua, ayat 8. Terus berjuang untuk menciptakan karya yang baik dan berguna. Di dalam ayat 8, ini menarik sekali. Paulus ingin menekankan bahwa kita berbuat baik itu karena kita percaya. Artinya begini maksudnya. Kita berbuat baik bukan karena untuk selamat atau meraih keselamatan. Tapi kita berbuat baik itu sebagai respon dari anugerah keselamatan. Dan itu menjadi semacam bahan bakar kita untuk kita tetap eksis dan hadir melakukan perbuatan baik. Titik. Kalimat B, itulah yang baik dan berguna. 2 syarat dari perbuatan baik di dalam konteks respon terhadap anugerah adalah yang pertama, perbuatan baik yang baik. Ada perbuatan baik yang tidak baik. Ada perbuatan baik motivasinya tidak baik. Perbuatan baik yang baik itu sendiri mengacu pada karakter Allah yang baik. Jadi kata baik ini berkualitas baik ilahi. Artinya apa? Artinya kita berbuat baik memang sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan yang baik, atau memuliakan Dia yang baik, atau menjadi perpanjangan tangan dari kebaikan Tuhan. Itu yang pertama. Prinsip yang kedua adalah berguna bagi manusia. Apa artinya kata berguna di sana dalam bahasa aslinya? Berdampak bagi kebutuhan langsung. Contoh yang paling gampang. Kalau orang butuh beasiswa, ya dia butuh uang untuk sekolah. Atau kalau dia butuh makan, ya memang dia butuh untuk makan. Langsung diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Bapak Ibu, kita terus perlu berjuang menciptakan. Ini prinsip kreativitas. Kalau yang pertama tadi prinsip kesiapan. Yang kedua ini prinsip kreativitas. Kita perlu kreatif untuk bisa meng-create atau
memikirkan hal-hal yang berguna, tetapi tetap menjadi perpanjangan dari kebaikan Tuhan. Yang ketiga, ayat 14 ini menarik sekali Bapak Ibu. Mungkin ini jarang kita baca, jarang kita pakai untuk menjadi dasar diakonia kita atau kesepel kita. Tapi disinilah letak dari kekuatan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ini luar biasa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar untuk melakukan pekerjaan yang baik. Perhatikan Bapak Ibu. Tujuan pertama, tujuan pendeknya adalah memenuhi keperluan hidup yang pokok. Nah, ya iyalah. Bagaimana kalau orang lapar disuruh istilahnya digerakkan untuk melayani Tuhan, rasanya harus dikasih makan dulu, baru digerakkan untuk kemuliaan Tuhan. Maka tadi Filipi 4 ayat 19, mencukupi keperluan dulu. Kebutuhan pokok dulu. Kebutuhan pokok untuk apa itu? Supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Ini ada next-nya. Kalau bilang ada tujuan pendeknya, ada tujuan panjangnya. Tujuan pendeknya adalah memenuhi kehidupan pokok. Kehidupan panjangnya adalah setelah kebutuhan pokok dicukupi, dia digerakkan untuk hidup berbuah. Ini adalah prinsip multiplikasi. Jadi ada 3 prinsip, kesiapan, kreativitas, dan multiplikasi. Maka saya sebut dengan PKKM. Waduh. Prinsip apa tadi? Prinsip kesiapan, kreativitas, yang terakhir multiplikasi, ya. Bukan PPKM ya, Pak ya, tapi PKKM supaya dibedakan ya. PKKM. Nah, saya mau kasih contoh sesuatu yang kata orang, Pak ini muluk-muluk Pak contohnya, tapi ini sederhana teman-teman. Ya. Apa itu? Ini. Bapak Ibu tahu ya, ISIS itu basisnya di mana Bapak Ibu tahu? Basisnya itu di utara Irak, perbatasan dengan Suriah. Itu kuat di sana. Nah, karena peperangan di Suriah ini, ISIS ini membentuk satu komunitas namanya Jin War. Jin War itu adalah komune perempuan damai di Suriah Utara, di Suriah, di Irak Utara. Kenapa ini terbentuk? Para perempuan ini adalah janda-janda dari orang-orang yang dibunuh oleh ISIS. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa di daerah ini banyak istri yang tidak punya suami karena suaminya dibunuh oleh ISIS. Maka dia jadi janda, punya anak-anak kecil. Nah, yang menarik Bapak Ibu, beberapa waktu sebelumnya mereka itu kumpul di satu camp dari yang dibuat oleh PBB. Tapi kita tahulah, PBB sudah memikirkan yang terbaik bagi mereka, tapi kalau mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri, ya susah juga. Akhirnya hanya jadi bantuan charity yang nggak ada gunanya, tidak mendewasakan mereka. Tapi yang luar biasa ada beberapa orang Kristen, janda-janda ini kumpul. Mereka membentuk satu komunitas. Komunitas ini apa? Komunitas itu dimulai dengan doa. Doa itu dimulai dengan doa pemulihan. Doa pemulihan itu dikumpulkan setiap minggu itu 2-3 kali kumpul. Kayak apa ya? Kayak semacam terapi grup itu loh. Bapak Ibu tahu ya, terapi grup itu ngomong melingkar, itu terus ngomong soal perasaannya, ngomong soal kepahitannya, ngomong soal lukanya, ngomong soal kemarahannya. Cuman itu yang dilakukan. Setiap minggu 2 kali kumpul. Ya, ngomong tentang itu. Tapi lama-lama setelah kumpul beberapa bulan, kok cuman gini-gini aja. Akhirnya mereka memikirkan, oke, kita ini punya anak-anak yang keleleran ini di tempat tenda camp. Apa yang kita lakukan? Oh, saya punya latar belakang guru. Oh, saya punya latar belakang ini. Akhirnya mereka membuat sekolah
sekolah mandiri. Ya, sekolah mandiri. Nah, dari sekolah mandiri ini kemudian PBB memberikan suplai dana untuk membuat sekolah-sekolah di sana. Dan Bapak Ibu luar biasa. Dari sana, dari hanya terapi grup para ibu-ibu yang sakit hati, yang terluka, berdoa, memulihkan. Mereka memikirkan untuk anak-anak, mereka jadi gurunya, mereka mendampingi, membuat sekolah bagi anak-anak di kamp pengungsian ini. Terus kemudian ada rumah sakit berikutnya, dan Bapak Ibu yang luar biasa. Sekarang Jinwar ini menjadi rujukan semua pengungsi di wilayah itu. Untuk datang, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan pendidikan. Hanya dimulai dari para ibu yang kumpul. Karena mereka terluka, disatukan dengan luka, tapi kemudian dipulihkan dan menjadi berkat. Ini salah satu contoh Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk melakukan sesuatu. Ya, mari kita gumulkan dan doakan. Ya, dan PA ini menjadi bagian untuk kita bisa bersama-sama memikirkan dan mendoakan karya layanan sebagai respon atas anugerah Tuhan, memuliakan Tuhan dan berguna, berdampak secara relevan bagi kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Dani untuk memimpin diskusi dan dialog. Silakan. Silakan, saya serahkan ke Pak Dani. Oke, karena Pak Dani yang mungkin tidak ini, kita akan lanjutkan. Silakan. Oh sudah, Pak Dani sudah gabung? Ya Pak, maaf. Tadi ada perlu sebentar. Oke, silakan untuk memimpin diskusi kita. Ya, terima kasih Pak Sandi. Bapak Saudara, memang akhirnya kita itu perlu segera beralih nih ya, dari zona aman ke zona iman. Ini ada ada pernyataan yang cukup menarik nih yang sedang kita gumulkan Bapak Ibu. Nah, saat ini kita akan berdiskusi Bapak Ibu tentang bagaimana harusnya kita bisa hidup dan hari-hari ini kita tetap bisa ada. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Adakah yang ingin menanyakan sesuatu kepada Pak Sandi? Silakan Pak Gatot. Ya, terima kasih. Ya. Selamat malam, saudara semuanya, terutama Bapak Pendeta Sandi Nugroho. Sangat Amin. menarik ya, dari Titus 3, 1-14 ini kami bisa mencermati. Memang dari ayat yang pertama itu kesiapan kita. Ya, siaga, siap, ya, siap tempur, siap dan sebagainya. Kemudian yang ke-8 itu waktu, ya, jadi waktu untuk melakukan pekerjaan. Setelah siap tentunya kita sudah oke, siap berangkat. Dan yang ke-14 lah ini, 14 ini untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Ini yang saya tanyakan Pak, dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya jemaat kita, itu implementasinya dari ketiga ayat 1, 8, dan 14 itu secara real bisa digambarkan seperti apa Pak? Terutama dalam masa-masa pandemi seperti ini. Terima kasih. Ya. Kalau saya malah tanya Pak Gatot ada ide nggak? Ini kan karena kita bisa diskusi sama-sama soal ini, soal implementasi. Ada ide nggak? Malah perlu dari jemaat nih supaya kita berkreasi bersama.
Saya punya ide, tapi coba kita gali. Kalau silakan. Ya, kalau saya melihat dari yang 14, ayat yang 14, ide kita ini sudah relevan sesuai dengan visi misi kita, sehat, otentik, dan berdampak. Nah ini dengan terbentuknya komisi yang baru, yang nanti ini komisi diakonia, ini pas Pak, kalau menurut saya. Terima kasih Pak, mungkin itu Pak. Itu Kita oke. akan menolong. Ya. Ya. Maka Ya. tadi saya singgung soal itu Pak, kespel kita dan teman-teman di diakonia itu udah oke. Jadi tinggal kita bagaimana menjalankan dan maintenance-nya nanti. Ya. 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 Oke. Terima kasih Pak Gatot. Ini kan Pak Gatot bagian di dalam ini ya. Betul ya Pak ya? Oke. Kalau saya boleh sharing, saudara-saudara. Kalau di tempat saya juga melayani sekarang, saya lagi mengumpulkan satu yang namanya rumah diakonia. Memang ada beberapa proyek, tapi beberapa proyek itu bekerja sama dengan secara personal dengan orang lain. Tapi untuk gereja, saya sedang kumpulkan yang namanya rumah diakonia. Rumah diakonia ini adalah tempat di mana teman-teman yang kita bantu secara diakonia, kita punya 48 orang yang kita bantu tiap bulannya untuk kita bisa berdayakan mereka untuk mereka tetap bisa berbuah juga. Nah, salah satunya yang diusulkan adalah di tempat rumah diakonia ini mereka tetap bisa berkreasi, tetap bisa terlibat untuk bisa juga dalam tanda kutip bisa menghasilkan, bisa produktif. Nah, kita sedang memikirkan itu, ya, bentuk-bentuknya yang lebih real. Tapi ada rumah diakonia, tempat mereka dilatih, tempat mereka juga bersama, gitu. Itu. Tetapi kalau di dalam konteks Wiyung, pertama-tama yang kita perlu buat adalah komisi diakonia. Saya pikir itu jalur yang sudah tepat. Berikutnya nanti Tuhan akan memimpin di dalam satu langkah kepada langkah yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Betul sekali Pak Gatot. Bagaimana Pak Gatot? Oke. Apakah menjawab Pak Gatot? Halo, ya. Ya, Pak Gatot. Ya, jadi Pak Sandi memang berarti ini ya sudah mencerminkan, menggambarkan bahwa nanti di dalam komisi diakonia tentunya akan memegang dari ayat yang 14 ini. Karena kita akan membantu kebutuhan pokok bagi setiap orang yang mungkin mengalami kesulitan dalam hidupnya sehari-hari ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kata membantu ini penting Pak. Ya. Kita bukan memenuhi semuanya. Ya, membantu. Ya. Tapi membantu. Karena kalau kita bicara tentang memenuhi semuanya, kita nggak sanggup Pak. Kita punya keterbatasan. Tapi ketika kita membantu, itu berarti kita harus punya konteks, ada bagian yang kita bantu. Ada hal-hal yang kita bantu, tapi kita tidak menggantikan seluruh, ya. Seperti itu. Membantu. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Dani Nugroho. Ya, terima kasih Pak Gatot, terima kasih atas tanggapannya dan pertanyaannya. Oke, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang lain? Adakah yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Saya Pak. Silakan Pak T. Mau tanya. Silakan. Iya Pak Sandi, itu seperti Pak Sandi tadi berbicara untuk di Pregolan, kerinduan untuk mempunyai rumah diakonia, memang itu kan sudah lama ya. Itu kan berarti prinsipnya untuk membantu mereka itu bukan hanya sebagai pasien. Iya, bukan ya kan? hanya, ya betul. Tetapi mereka diberdayakan supaya mereka bisa menjadi produsen. Ya, bahasa di dalam tulisan saya berkaitan dengan partisipasi, diakonia partisipasi adalah
menjadikan mereka bukan hanya objek tapi subjek. Oke. Nah, saya setuju dengan itu, berarti dalam hal ini kalau kita ngomong diakonia, berarti kita ini sebetulnya bukan hanya memberikan secara materi, kepenuhan secara materi aja, tetapi yang kita berikan, karena menurut saya diakonia ini adalah sesuatu yang sangat sulit, dalam arti pemahaman kita diakonia itu hanya membantu secara materi. Tetapi kalau saya yang pikirkan, itu bantuan yang berikan kita itu memang seperti Pak Sandi tadi ngomong, tidak mungkin mereka lapar kok mereka suruh berkarya. Kita penuhi dulu apa yang menjadi kebutuhan dia, ya kan? Setelah itu, istilah peribahasa, jangan hanya kita memberi ikan, tetapi kita mengajari mereka untuk mengail, supaya mereka bisa mencari ikan sendiri. Nah, itu konsep seperti itu perlu total hati yang melayani, dalam arti bukan hanya uang, bukan hanya dompet yang kita berikan, tetapi waktu. Kalau kita hanya memberikan materi, itu semua orang yang mampu pasti bisa. Tetapi kalau kita memberikan waktu, semua orang punya waktu. Tetapi belum tentu semua orang mau untuk memberikan itu, karena ribet. Karena kalau memperdayakan, dalam arti seperti tadi rumah diakonia itu ya. Nah, itu kan kita ngajari mereka bagaimana mereka itu bisa menjadi subjek. Untuk mengangkat ke arah sana itu enggak gampang. Perlu kesetiaan, perlu waktu yang kita sediakan bagi mereka, perlu kepandaian kita. Ya, kepandaian itu kan enggak bisa cuma dalam bentuk teori, tetapi bagaimana kita telaten mengajari mereka. Oh, misalnya bikin lemper sing enak itu kayak apa gitu misalnya ya. Nah, kita punya kepandaian itu, kita harus mempraktekkan, mengajari mereka bagaimana terus memasarkan. Setelah mereka bisa untuk menjadi subjek, nah itu baru kita bisa melepas mereka. Nah, untuk konsep-konsep seperti itu, apalagi ini yang saya tahu ya, kalau ngomong diakonia itu kan berhubungan dengan jemaat. Jemaat itu berhubungan dengan keanggotaan. Bagaimana dengan orang yang di luar, yang bukan anggota? Itu Pak, coba mungkin bisa memberikan pencerahan. Oke, kalau kita bicara tentang perspektif strategik namanya ya, strategic thinking. Di dalam strategik itu ada 3S, ya. Mungkin teman-teman sudah tahu lah ini. Yang pertama adalah scale, scope, dan sequence. Scale itu skala, scope itu skopa atau lingkup, sequence itu adalah urutan. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang strategi, segala sesuatu kita perlu lakukan dengan strategi. Betul ya, Coach Tris ya? Kalau tidak strategik maksudnya gini, kita harus menata lah, istilahnya bahasa sederhana. Kita harus noto gitu loh. Bukan hanya ini sembako kasih sembako, ini tapi kita harus noto. Nah, di dalam menata itu kita memikirkan strategi itu ada 3S. Scale, skala, scope, lingkup, dan sequence, urutan. Kalau kita bicara tentang skala, mau nggak mau kita harus prioritas. Saya tuh kadang-kadang berpikir kalau bicara skala, dari 48 diakonia yang kita garap, nggak mungkin semuanya Pak. Harus dilihat juga yang masih produktif mana, itu skalanya. Jadi kita buat perbandingan. Skalanya adalah misalnya berapa banding berapa.
Kita harus tentukan orang-orangnya, prioritas. Nggak mungkin semuanya, Kotris. Waktu kita petakan, ada beberapa mereka yang sudah memang nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah, kita pilih. Skalanya loh kita pilih, skillnya. Yang kedua, skopnya. Kita bicara tentang kompetensi sekarang. Kompetensi, skopnya di mana mereka? Nggak bisa langsung mengerjakan yang besar gitu loh. Kemarin kita coba misalnya memberikan modal mereka untuk kemarin makanan itu nasi bungkus saja ya. Nasi bungkus, nasi kucing itu loh, sego kucing itu loh, untuk dijual di lingkupnya aja. Ada beberapa dari 5 orang, ada 2 orang yang sudah berhasil. Tapi dari itu kita lihat skopnya, skopnya begini. Jadi lingkupnya nih kecil gitu loh. Akhirnya Kotris juga mungkin masuk dalam koperasi ya. Kotris ikut koperasi nggak? Enggak, saya enggak ikut. Enggak ya. Nah, Saya ikut di beasiswa aja. Sekarang kita masukkan mereka semua dalam koperasi. Setiap bulan mereka membayar 25.000. Untuk bulanannya 25.000, untuk pertama kali masuk 150 itu kita support. Setahun kemudian mereka bisa simpan pinjam untuk usaha. Tapi tidak semua orang diakonia bisa melakukan itu. Akhirnya skopnya terbatas. Yang ketiga adalah sequence-nya, urut-urutannya. Kita harus memikirkan urut-urut. Melatih orang-orang, teman-teman kita tidak mudah juga. Ya, membangunkan semangat tidak mudah juga. Jadi ada skill, scope, dan sequence. Itu Kotris yang saya bisa bagikan. Jadi kalau kemarin ya, setelah kita kumpulkan dari mereka yang bisa diikutkan koperasi dan sebagainya dari 48 dia, dan yang bisa transformatif, produktif, dan partisipatif itu tidak lebih dari 50%-nya. Yang lainnya yang memang dalam konteks dia menerima. Gitu. Itu Kotris yang saya bisa bagikan. Jadi saya boleh usul ya nanti. Boleh. Kalau misalnya kita bicara tentang Wiyung, dengan adanya komisi diakonia itu awal menurut saya. Itu dari sequence-nya itu tepat. Kita buat sequence tahapannya tepat sekali. Setelah buat komisi diakonia, nanti ada semacam dinamika dan pergerakan kita ke depannya apa. Itu pasti akan Tuhan pimpin. Tahap demi tahap. Dalam skala, dalam skop, yang nanti juga akan bergerak. Gitu Pak Kotris. Iya. Ini kan berhubungan dengan komisi komisi apa? Diakonia. Di dalamnya Kespel ya. Oke. Di Wiyung kan ini mau dibentuk diakonia, Pak. Ya. Saya ikut di pregolan itu yang di beasiswa ya. Ya. Saya mengusulkan untuk apa yang dilakukan ke diakonia itu juga dilakukan ke beasiswa. Dalam arti orang-orang yang ada di komisi beasiswa, untuk Bapak Ibu orang tua yang ada di dalamnya, itu juga diberikan kesempatan untuk menjadi subjek. Kan kalau di pregolan ada koperasi segala itu ya. Tapi kan jangkauannya ya saya nggak tahu karena saya nggak ikut di dalam koperasi ya. Jadi jangkauannya kalau bisa merambah ke orang-orang yang ada di dalam komisi beasiswa. Karena beasiswa yang dibiayai pregolan sekarang ini kan banyak Pak, hampir 100. Lebih Pak. Ya iya. 178. 178. 178 ya. Ya. Terakhir 178. Nah, itu kan kalau yang saya tahu kan memang di sana beasiswa itu tidak tergantung hanya sebagai bukan dalam arti bukan anggota pun bisa mengajukan. Bukan orang Kristen pun bisa mengajukan di dalam kebeasiswaan itu. Nah, itu saya kira mungkin ya diperluas untuk pelayanan pemberdayaannya itu ke arah ini untuk menjadikan mereka juga menjadi subjek supaya mereka juga bisa
Kalau dalam firman Tuhan tadi yang dibacakan itu kan mereka bisa memenuhi, terus mereka juga bisa menyalurkan apa yang sudah Buah. mereka penuhi, Ya. itu buahnya itu. Ya. Ya itu sih. Ya, kita salah satunya adalah makanya itu scope dan scale-nya kita juga terbatas. Beberapa beasiswa sekarang bantu di rumah singgah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Kotres sudah lihat himbauan. Sekarang keterlibatan beasiswa kita langsung. Jemaat Langsung diikutkan. menjadi orang tua asuh. Dan yang paling penting di sana adalah komunitas kelompok kecil kita itu bersama menggarap beasiswa ini, orang-orang yang kita berikan beasiswa. Jadi mereka itu hadir nanti sebagai keluarga. Karena seperti yang tadi, betul, orang-orang ini perlu mengalami sebuah pendekatan family. Dan di sanalah kerohanian itu bisa dipompa dan dibentuk. Nah, seperti misalnya kelompok kecil kami sementara ini ngambil tiga anak. Gitu. Nah, kita juga kumpul sama keluarganya. Ya, kalau di sana ada yang kita bisa berdayakan atau apa, itu terkait dengan kelompok-kelompok kecil. Misalnya ada kelompok kecil lain yang punya kompetensi lebih untuk membantu kami minta untuk pendampingan. Tapi menggerakkan kelompok kecil ini sekarang jadi backbone-nya, jadi tulang belakangnya untuk melakukan ini. Itu Kotris. Jadi betul kita sedang skill-nya itu beberapa orang beasiswa kita langsung alihkan ke rumah singgah. Mereka mendampingi masyarakat gitu ya. Kan Bapak Ibu tahu ada rumah singgah gitu. Jadi mereka mendampingi masyarakat untuk memberikan pendampingan untuk mereka belajar. Jadi itu caranya untuk mereka juga tetap jadi subjek begitu. Itu salah satu aja yang tapi skalanya masih dari sekian banyak 178 ya. Kita memilih memang orang-orang tertentu gitu. Nggak bisa semua. Terakhir tercatat ada 13 orang yang bisa terlibat di dalam pendampingan rumah singgah ini. Rumah singgah adalah sebuah pelayanan masyarakat untuk anak-anak di sekitar GKI Pragolan Bunder, terutama semacam tempat belajar atau tempat perpustakaan umum untuk mereka bisa menggali keilmuan gitu. Tapi di dalamnya ada keimanannya juga. Itu saya yang bisa terkait dengan itu. Ya, terima kasih, Kotris. Yo. Terima kasih Pak Sandi, terima kasih Pak T. Gimana Bapak Ibu Saudara yang lain? Adakah terinspirasi tidak bertanya tertentu nih? Atau sudah mulai bermunculan ide-ide bagaimana ya kita bisa membantu dalam perjuangan kita bersama? Silakan dituangkan di sini. Kalau Wiyung itu pasti jemaatnya coba kita berpikir bagaimana ya bersama kita gerakkan. Tapi gini, harus strategik ya. Harus ada skalanya, skopnya, dan sequence-nya bertahap. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Silakan. Ya, hari ini. Ya, silakan Pak Gatot. Sebentar, saya dari Pak Desutrisno, memang ke depan seandainya nanti siapa yang ditugasi gereja di Komisi Diakonia, ini kan belum definitif toh, kan belum resmi. Saya memang betul, kita itu tidak membantu hanya berupa bahan makanan, sembako dan lainnya, tapi membantu ya tadi life skill. Karena life skill itu bisa digunakan untuk jemaat bisa menghidupi ya, kebutuhan, misalnya contoh di jemaat kita kalau kita pemetaan, ada yang pintar membuat kue, ada yang bisa catering, ada yang bisa untuk ya banyak ini pemantauan saya. Itu nanti kita ambil SDM dari jemaat kita itu, kemudian kita utus untuk mengajari atau untuk memberikan pelatihan. Dan dengan pelatihan kita itu berarti kan bisa membantu untuk life skill mereka sampai akhir hayatnya. Jadi tidak kita tuh hanya jaga kewae, hanya membantu. Itu memang berarti nanti skala prioritasnya ya usia di bawah 60 atau mungkin ada yang mungkin dia tidak punya life skill, itu kita bantu. Memang nanti mungkin ke arahnya saya hanya usul seandainya nanti siapa-siapa yang mungkin ditugasi gereja di Komisi Diakonia, itu nanti arahnya skupnya itu pertama memang betul ada 3 tadi ya, skill, scope dan span. Itu nanti memang kita baru awal, yaitu kita memang nanti akan melebar termasuk beasiswa dan seterusnya.
bahkan kesehatan juga. Itu nanti hanya pemikiran siapa-siapa mungkin nanti kalau diutus dari gereja begitu. Mungkin itu Pak Dhani tambahan saya. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ini langsung ditanggapi oleh Ketua Diakonia. Belum Pak, belum Pak. Oh, belum ya Pak ya? Oh, maaf. Belum. Ya, jangan itu. Nggak elok Pak. Harus Ya. ya. Ini hanya usul barangkali nanti usul, siapa betul. yang dinominasikan di sana nanti mungkin bisa ke sana, bisa bareng-bareng. Jadi kita bisa memberdayakan jemaat yang mempunyai life skill itu kita tularkan kepada jemaat yang nanti menjadi anggota diakonia sehingga beliau itu juga mempunyai life skill untuk bisa memenuhi kehidupan dari sampai akhir hayatnya. Jadi tidak menggantungkan dari yang tadi kata Pak Sandi dibantu sehingga dia lepas akhirnya bisa berdiri sendiri. Nah, ini memang dampaknya sesuai dengan visi misi kita itu ya tadi sehat, otentik, berdampak. Ya berdampak di mana? Itu tadi untuk mendewasakan untuk menjadi jemaat kita itu bisa berkarya. Mungkin itu Pak Dhani. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Cuman yang perlu menjadi perhatian adalah apakah Bapak Ibu Saudara itu di dalam waktu-waktu ini itu sempat mengalami Pak saya nggak bisa berbuah begitu. Itu bagaimana Bapak Ibu? Silakan. Atau saya mengalami kemacetan Pak. Gimana ya? Macetnya kayaknya di area sini nih. Di area apakah skillnya atau yang mana atau yang bagaimana seperti penjelasan dari Pak Sandi. Silakan Bapak Ibu. Halo. Adakah yang ingin melanjutkan pertanyaan? Dengan pertanyaan? Silakan Pak Joko, silakan. Yang pertama yang berkaitan dengan SDM. Ya, tadi dikatakan sama Pak Sandi, bagaimana bisa melakukan pelayanan, melayani, sedangkan kita sendiri masih banyak persoalan. Kemudian di sisi lain, kalau toh kita tidak punya persoalan, seperti yang dikatakan Pak Tes tadi, bagaimana dengan SDM yang apakah ada kerinduan untuk ke situ? Itu persoalan. Nah, di sisi lain tadi juga disampaikan Pak Sandi prinsip-prinsipnya. Salah satunya adalah untuk memenuhi itu, hidup pokoknya harus terjamin dulu. Kalau hidup pokoknya sudah terpenuhi, baru mereka. Jadi, orang-orang yang bisa melakukan itu, biasanya mereka orang-orang yang sudah terbebas dari persoalan yang dikatakan Pak Sandi tadi adalah apa ya, persoalan-persoalan hidup yang sehari-hari yang mereka alami. Nah, oleh karena itu perlu ini dipikirkan dulu. Ya, ini dipikirkan lebih dulu karena masalah SDM itulah yang menurut saya sangat penting sekali dalam melaksanakan tugas panggilan ini. Saya kira itu. Silakan Pak Sandi. Ya, kita makanya proses dengan membuat komisi diakonia ini menurut saya tahapan yang bagus. Jadi tahapan awal kita. Jadi kita perlu melangkah secara perlahan ya. Jadi melangkah dulu perlahan buat komisi diakonia dulu. Di dalamnya ada SDM. Nah, setelah ini kita memikirkan pelan-pelan. Nah, ini dia. Kalau menurut saya begitu. Jadi
eh, yang kita sudah lakukan ini sudah on the track gitu. Cuman nanti kita perlu edukasi, perlu apa melangkahnya itu bisa. Jadi tiap tahun kalau saya boleh usul nanti program Komisi Diakonia bukan hanya itu aja, tapi apa namanya, satu program untuk pemberdayaannya perlu dimasukkan, Pak. Jadi kalau saya lihat evaluasi kami di tempat saya melayani yang di satunya lagi, itu mungkin Kotris juga tahu. Saya pernah memberikan semacam koreksi. Kalau ini program ini cuma copy paste tiap tahun begini, maka orang tidak kita berdayakan. Di satu pihak jemaat kita tidak kita libatkan di dalam pergerakan pelayanan diakonia, kita melihat juga teman-teman yang menerima diakonia tidak digerakkan untuk mereka bisa juga memikirkan kehidupan yang berbuah. Kalau menurut saya, itu skopnya Pak. Skopnya, skalanya di sana. Maka kalau bicara tentang skala, kita tidak akan mungkin bisa membantu semua orang di semua tempat untuk semua waktu. Kita mungkin hanya bisa membantu orang-orang tertentu di waktu tertentu, ya, dengan dampak tertentu. Kalau saya bilang, tapi kalau kita nggak lakukan sesuatu, ya kita juga akan menjadi orang yang akhirnya mandek gitu. Itu Pak Joko. Jadi dengan scale, scope, dan sequence, Komisi Diakonia kita bisa bentuk orang-orangnya perlahan ya, tapi dimasukkan juga sebuah perencanaan yang bersengaja, bukan hanya program yang copy paste nanti tiap tahunnya begitu, tapi dimasukkan juga konten-konten pemberdayaan. Baik jemaat yang terlibat maupun jemaat yang mendapatkan diakonia ada pemberdayaan nanti. Ini mungkin bukan hanya untuk Komisi Diakonia, tapi juga untuk yang lain gitu. Jadi ada konten pemberdayaan. Di sana ada sebuah proses kemuritan kalau saya mengatakan itu. Seperti visi misi kita, otentik, sehat, dan apa berdampak kan. Kita perlu menyehatkan dulu Pak, gitu kan. Menyehatkan dulu artinya bicara tentang kebutuhan pokok dulu. Itu kan salah satu bentuk dari kesehatan kan itu. Kesehatan itu yang membuat otentik. Otentik itu bukan hanya jujur, tapi otentik itu juga dia mengerti tentang potensi-potensi diri, itu otentik. Autentik ya. Nah setelah itu dia berdampak gitu. Jadi 3 komunikasi nilai value kita ini sangat bisa menjadi semacam pilar ya untuk kita melakukan pelayanan diakonia dan juga kesaksian pelayanan kita. Itu Pak Joko. Ya. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak Sandi. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang lain nih? Di dalam masa-masa seperti ini yang tidak mudah, bagaimana Anda tetap berjuang? Silakan Bapak Ibu. Nah, kalau saya boleh usul, silakan Pak. Sebelum nanti direspon teman-teman, di tengah kesulitan konteks pandemik ini, memang kan kita apa ya? Kadang-kadang bicara tentang sampai kapan, ada orang bertanya gini, apa ukuran kebutuhan pokok itu tercukupi baru saya bisa berdampak? Itu kan pertanyaan begitu. Padahal saya ini kalau apa namanya, uang sekolah anak saya juga susah, apa namanya, ya ada sih teman pas-pasan gitu. Bapak Ibu, menurut saya dampak itu tidak selalu harus dilihat dari apa ya, uang ya atau barang, tapi Bapak Ibu juga bisa memikirkan sesuatu yang lebih apa ya, lebih bisa dilakukan. Contoh perhatian, terus perhatian. Kami ini lagi memikirkan kelompok-kelompok kecil itu untuk ngecek jemaat
yang belum masuk kelompok kecil itu untuk mengingatkan kebaktian. Karena ada beberapa orang yang istilahnya, Pak, saya mungkin dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Nah, yang dibutuhkan adalah dia membutuhkan perhatian. Nah, ini dia. Perhatian itu juga kebutuhan pokok loh, Bapak Ibu. Nah, kami sedang memikirkan keterlibatan kelompok-kelompok kecil untuk memperhatikan jemaat, terutama Bapak Ibu sudah kebaktian belum hari ini? Itu aja loh. Itu juga penting, itu juga ada dampak gitu loh. Karena rupanya sekarang ibadah online ini salah satu yang bisa mendorong untuk bisa beribadah adalah ketika ada orang yang mengingatkan. Saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi itu rasanya perlu, ya. Oke. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin melanjutkan pertanyaan? Atau Bapak Ibu ingin dicek gitu ya, sudah ibadah belum? Gitu. Menarik tuh. Ada yang ingin menanggapi? Silakan Bapak Ibu. Baik. Jikalau tidak ada, maka terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Sandi. Ya, mungkin proyek nyatanya aja Pak, sama-sama Pak. Boleh. Silakan Pak, silakan Pak. Mungkin Bapak Ibu minggu ini bisa hubungi satu orang jemaat kita dan bertanya, ibadah, apakah setiap minggu mengikuti ibadah dan apa kesulitannya, apa yang saya bisa doakan? 3 itu. Jadi apa Bapak Ibu? Apakah sudah? Apakah ikut beribadah setiap minggu? Sudah ikut beribadah. Kalau misalnya belum nggak bisa, apa kira-kira apa kesulitannya? Dan yang Apa ketiga, kendalanya? ya apa kendalanya? Kendalanya apa? Ya. Terus yang ketiga, apa yang saya bisa doakan? Itu mungkin sepertinya sederhana Bapak Ibu, tapi sadar nggak? Itu bisa berdampak loh. Itulah jemaat yang terlibat untuk mengingatkan jemaat. Jadi kita nih hidup di dalam sebuah kegeraan gitu. Dan salah satu bentuk kegeraan kita adalah apa? Dampak kita adalah kita memperhatikan atau menggerakkan teman-teman yang lain untuk beribadah. Itu dulu coba. Baik. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti. Pak Sandi, boleh ada closing statement dan juga sekaligus langsung doa penutup ya Pak Sandi. Silakan. Oke. Kalau menanggapi ini. Silakan. Silakan. Silakan Pak Gatot. Ya, halo. Ya. Kalau itu menurut saya Pak Sandi sudah ditangani oleh tim pemerhati. Berarti sekarang skupnya akan melebar. Itu berarti memberdayakan jemaat. Saya setuju. Kalau tempo hari memang ada pemerhati wilayah itu selalu mengingatkan, besok ada kumbang, besok ada kebaktian ini, bisa mempersiapkan diri. Itu sudah kita lakukan Pak. Kami dari tim pemerhati. Berarti ini nanti kita berkembang, skupnya itu lingkupnya berarti meluas memberdayakan semua jemaat. Jadi bukan hanya tim pemerhati. Saya kira bisa itu bagus itu Pak. Terima kasih. Jadi nanti kita mulai mungkin awal September, setiap jemaat itu bisa nyenggol, tidak hanya menggantungkan dari tim pemerhati. Karena waktu itu memang tim pemerhati sudah action Pak. Jadi mengingatkan wilayah timur, wilayah barat, wilayah selatan, utara itu memang sudah ada Pak Sandi. Hanya tadi kalau dari Pak Sandi itu sangat bagus sekali, dari skopnya sekarang diperluas. Semua jemaat ikut ambil bagian dalam mengingatkan dan nantinya akan bisa berdampak. Terima kasih Pak. Iya, soalnya kalau mental kita diperhatikan terus, tapi nggak terlibat dalam memperhatikan, nanti ada yang nggak lengkap gitu loh Pak. Ya, itu aja. Ya, silakan Pak Sandi. Oke, mari kita bergerak dari zona aman kepada zona iman. Mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena gerejamu Engkau hadirkan
di tengah kehidupan untuk satu misi yang Tuhan berikan kepada kami, bukan hanya karena supaya kami bertahan dan untuk diri kami sendiri, tapi supaya kami menghasilkan buah, untuk nantinya buah ini jatuh di tanah hati, menjadi benih di dalam kehidupan, menjadi pohon, kemudian berbuah kembali. Meskipun kami pada satu saat tidak tahu bahwa itu adalah hasil dari buah kami. Tapi yang penting adalah nama Tuhan dimuliakan. Saya, hamba-Mu, percaya ada buah-buah kehidupan melalui kehidupan kami, keluarga kami, yang saat ini sudah memuliakan nama Tuhan. Meskipun kami juga tidak tahu, kami tidak pernah tahu, dan kami mungkin tidak akan pernah tahu sampai kapanpun. Tapi yang kami tahu, motivasi kami jelas, niat kami tulus. Ini semua demi kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Jemaat-Mu Wiyung. Di dalam proses kami menjadi jemaat, menjadi gereja yang sehat, otentik, dan berdampak. Biarlah kami boleh melangkah di dalam sebuah langkah-langkah anugerah Tuhan dan menyatakan anugerah-Mu. Berangkat dari zona kebutuhan, yaitu zona aman kami. Bergerak kepada zona kemuliaan, yaitu zona iman kami. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati saudara, kini, sekarang, seterusnya sampai sepanjang masa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sandi atas pelayanannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandi. Ya. Ya. Ini nggak Sebelum foto? beralih, Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama ya. Nah, ini kan Silakan menampakkan video. Pak Sandi. ya, Ya. makasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam PA pada malam hari ini. Selamat malam, Pak. Ya, sebelum kita beralih, mari kita berfoto bersama ya Bapak Ibu, agar PA pada malam hari ini terdokumentasi dengan baik ya. Di layar saya ada dua halaman nih. Kita akan berfoto di dalam 3, 2, 1. Halaman pertama, oke, saya geser ke halaman kedua. 3, 2, 1. Senyum. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Dani, Tuhan berkati. Tuhan Buat berkati Bapak Ibu Bapak Ibu. semuanya. Selamat tidur. Ya, terima kasih. Itu di sebelahnya Ibu Milan ada sinyo siapa itu kok? Sinyo. Mau kenalan apa mau gimana? Oh.